Halo semuanya, apa kabar? Semoga, kabar baik selalu. Oke, baik. Di minggu ke-12 ini, kita bertemu lagi di mata kuliah pengauditan lanjutan, di mana di minggu kemarin ya, 3 minggu yang lalu kalian sudah membuat terkait dengan bab 3 metode penelitian. Di pertemuan ke-12 ini Bapak mau mereview kembali terkait dengan bab 1, bab 2, bab 3, karena bab 1 dan sampai dengan bab 3 ini dijadikan dasar sebagai penilaian proposal mini riset audit lanjutan yang dijadikan bahan ujian akhir semester kita. Oke, di pertemuan minggu depan, pertemuan ke berapa? Pertemuan ke-13, 14, 15, kita akan review terkait dengan olah data menggunakan SPSS. Mudah-mudahan waktunya cukup dan kita juga nanti akan bahas terkait dengan bab 4, hasil dan pembahasan, analisis dari hasil running data kita, gitu ya. Nanti Bapak akan munculkan satu data sampel yang proses running seperti apa, nanti Bapak tunjukkan di minggu depan. Oke? Baik, di minggu ke-12 ini Bapak review kembali ya, pada dasarnya kalian di proposal mini riset, kalian sudah mengerjakan pastinya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, dan minggu lalu kalian juga sudah mengerjakan terkait dengan metode penelitian. Yang perlu diperhatikan di bab 1 ya, Bapak review kembali. Bab 1 ini yang Bapak review daripada hasil pengumpulan bab 1 masing-masing. Itu yang perlu dikritisi adalah terkait dengan fenomena. Fenomena diharapkan kalian bisa update dengan fenomena terbaru ya. Diusahakan fenomena tahun 2020 lebih up to date. Kenapa? Karena kalau seandainya kalian contohnya menggunakan fenomena Enron. Enron itu kan sudah sangat lampau dan memang pergeseran fenomenanya juga cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau bisa coba cari terkait dengan fenomena, terkait dengan kasus, terkait dengan kira-kira permasalahan apa saja yang terjadi di akhir periode ini ya, di akhir tahun 2020 ini. Di tahun 2020 ada apa? Ya jangan sampai kalian menggunakan, karena ada beberapa yang kemarin Bapak review itu memang fenomenanya cukup lampau dan kalau bisa diupdate gitu ya. Terus berikutnya terkait dengan penelitian terdahulu juga jadi fokus daripada acuan penyusunan mini riset kalian. Diharapkan mini riset kalian menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang memang konsisten atau relevan dengan penelitian masing-masing. Maksudnya adalah kalau seandainya kalian, contohnya pengaruh ukuran KAP terhadap audit report lake, gitu kan. Nah, berarti ada penelitian A yang meneliti tentang pengaruh ukuran KAP terkait dengan terhadap audit report lake. Itu ada variabel X dan variabel Y yang memang ditemukan di jurnal A tersebut. Nah, kalau seandainya ada beberapa penelitian yang memang tidak relevan terkait dengan variabel X dan variabel Y tidak sama dengan penelitian yang kita lakukan, itu harap dikeluarkan ya karena itu tidak relevan, ya. Terus juga diharapkan kalau bisa ya yang masih belum lengkap penelitian terdahulunya yang masih minim diharapkan ditambah kembali. Kenapa? Karena kalau seandainya kalian hanya mengandalkan satu jurnal ya untuk variabel penarikan X satu terhadap Y, itu kalian PR besarnya pada saat penyusunan analisis di bab 4. Kenapa? Karena kalau seandainya bab 1 ya, penelitian cuma satu untuk mendukung penarikan hipotesis 1, X1 terhadap Y, itu kalian akan kesulitan dalam mengeneralisir atau menjelaskan ya pengaruh masing-masing. Jadi diharapkan setidaknya ya minimal 2 sampai dengan 3 dari masing-masing hipotesis yang mendukung daripada penelitian terdahulu gitu ya. Terus berikutnya yang menjadi fokus daripada bab 1 terkait dengan mini riset yang sudah direview adalah masih adanya beberapa perbedaan yang memang belum ditonjolkan secara maksimal. Maksudnya di sini bedanya penelitian kalian dengan penelitian terdahulu itu apa ya? Itu masih cukup dangkal ya,
masih belum diungkapkan dengan baik, kira-kira perbedaannya itu apa, ya. Penelitian terdahulu meneliti tentang A, kalian meneliti tentang B. Kalian bisa menggunakan perbedaan objek, perbedaan tahun, perbedaan alat analisis dan lain-lain. Kalian bisa eksplorasi secara maksimal. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dikupas, tidak diperdalam, itu tingkat plagiarisme kalian pastinya tinggi karena tidak ada pembeda dengan penelitian yang sudah ada. Oke, berikutnya yang menjadi poin perhatian adalah terkait dengan motivasi. Kalian di bab 1 juga harusnya sudah ada motivasi kalian meneliti itu kenapa, ya. Apakah ingin menguji kembali terkait dengan replikasi penelitian sebelumnya? Apakah kalian pengen membuktikan, ingin membuktikan dengan objek yang lain di luar penelitian yang sudah ada? Atau apa? Yaitu harus dikupas di bagian bab 1. Oke, berikutnya di rumusan masalah dan tujuan juga ada beberapa yang memang tidak konsisten. Pada dasarnya rumusan masalah itu bentuknya poin, bentuknya ini ya, bentuknya berupa poin-poin seperti ini, dan namanya rumusan masalah pasti diakhiri dengan tanda tanya karena berupa pertanyaan gitu ya. Begitupun tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, ya berarti tujuan masalahnya ada 3 dan harus diawali dengan kata untuk, ya, untuk menganalisis atau untuk mendapatkan atau untuk menguji pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Oke, berikutnya di bab 2, di bab 2 ini yang secara garis besar yang Bapak review dari hasil pengerjaan eee, bab 2 kalian, kajian pustaka ada beberapa teori ya yang diungkapkan itu lebih dari satu. Pertanyaannya adalah kalau seandainya lebih dari satu ya, apakah kalian bisa menginterpretasikan keterkaitan daripada lebih dari satu teori itu dalam penelitian kalian? Jadi diharapkan kalau bisa ya kalian cukup menggunakan grand teori satu aja, baik itu stakeholder, agensi teori, legitimasi, signaling dan lain-lain. Kalau seandainya bisa diakomodir oleh satu teori yang bisa menjelaskan secara keseluruhan dari penelitian kalian, itu cukup baik. Karena kalian lebih fokus dalam mengupas dan menjelaskan keterkaitan antara teori, grand teori yang kalian pakai dengan penelitian yang kalian lakukan. Oke, berikutnya untuk hipotesis, oh sorry, penelitian terdahulu yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal di bab 1, diharapkan untuk penelitian terdahulu kalian ditambah lagi karena penelitian terdahulunya masih cukup minim dan masih cukup sedikit ya. Bapak khawatir kalau seandainya kalian memang berniat untuk dilanjutkan ke skripsi ya, penelitian terdahulu yang kalian sajikan di bab 2 kemarin ya, itu masih belum cukup untuk dilakukan analisis di bab 4 nanti. Jadi diharapkan kalau seandainya variabel X-nya 2 contohnya, 2 kali 3, 6, minimal 6 penelitian, jadi masing-masing hipotesis itu didukung, alangkah lebih baiknya didukung oleh 3 penelitian ya. Oke, berikutnya untuk hipotesis, ya hipotesis juga apa namanya masih ditemukan juga. Oh sorry, sebelum ke hipotesis penjelasan masing-masing variabel itu sangat singkat ya. Ada yang memang cuma satu paragraf yang namanya kajian pustaka ya harusnya lebih detail ya. Kalian bisa cari literatur dari penelitian terdahulu maupun dari literatur jurnal, artikel maupun daripada apa namanya, referensi lain ya. Diharapkan kalian bisa menambahkan literatur daripada masing-masing variabel kalian. Ya penjelasannya harus rinci di sini. Oke, berikutnya kerangka pemikiran juga kalian harus, sertakan juga, yang kemarin juga ada beberapa yang tidak disertakan sumbernya. Maksudnya sumber ini adalah kira-kira variabel X1 terhadap variabel Y itu didukung oleh penelitian siapa nih, ya penelitian utamanya siapa yang mendukung. Begitupun X2 terhadap Y, penelitian siapa nih yang dijadikan jurnal utama untuk mendukung hipotesis kedua ini, gitu ya. Nah, untuk hipotesis juga kalian perlu perhatikan dari penelitian-penelitian terdahulu yang kalian punya, kalian harus kritisi kira-kira mana penelitian yang mendukung hipotesis kalian, mana penelitian yang tidak mendukung hipotesis kalian. Kalian wajib untuk menjelaskan ya sebelum menurunkan di hipotesis.
Jadi hipotesis pertama ini mengacu pada penelitian A dan B yang menyatakan bahwa X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Akan tetapi variabel penelitian C dan penelitian B itu menyatakan bahwa variabel X1 terhadap variabel Y itu tidak berpengaruh. Nah, kalian harus itu ya, harus jelaskan di sebelum penarikan hipotesis gitu ya. Oke, itu untuk bab 3 ya yang kalian kerjakan kemarin yang perlu dikritisi adalah terkait dengan purposive sebenarnya, purposive sampling. Metode pemilihan sampel itu kalian harus jelaskan secara baik, tapi sebelum ke purposive sampling, untuk masing-masing operasionalisasi variabel ya kalian perlu identifikasi literatur-literatur terbaru yang memang mendukung daripada operasionalisasi atau pengukuran variabel masing-masing gitu ya. Dan jangan lupa ya proksi atau pengukurannya dijelaskan ya. Variabel itu diukurnya seperti apa, rumusnya apa, dari penelitian siapa, itu juga harus dijelaskan ya. Terus kalian buat ya tabel operasionalisasi variabel, nomor variabelnya apa, definisinya seperti apa menurut para ahli, kalian jelaskan juga sumbernya dari mana, penjelasan dari masing-masing variabel, pengukuran atau rumusnya seperti apa, skalanya skala apa. Kalian di minggu lalu Bapak sudah PR kan ya, kalian harus mempelajari terkait dengan skala, ya ada rasio, nominal, ordinal, kalian harus paham ya. Oke, berikutnya untuk populasi dan sampel kalian jelaskan ya terkait dengan sampel, metode pemilihan sampel itu biasanya yang biasa digunakan adalah metode proportive sampling atau kriteria, di mana kalian bisa menetapkan daripada beberapa filter yang kalian bisa gunakan untuk menyaring daripada populasi yang banyak menjadi sampel dikerucutkan yang memang memiliki representasi daripada masing-masing perusahaan. Contohnya di sini ya perusahaan keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun berapa sampai tahun berapa, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan, kalau saya tidak menerbitkan laporan tahunan berarti gagal atau kita dilihat sebagai sampel kita. Perusahaan yang menggunakan nilai mata uang rupiah, jadi kalau seandainya ada nilai mata uang asing atau dolar ya berarti tidak kita masukkan sebagai sampel kita. Perusahaan memiliki data bersifat imbalan jasa yang tergantung daripada masing-masing variabel. Intinya kalau seandainya perusahaan, contohnya perusahaan pertambangan itu kan memang jumlahnya cukup sedikit. Jadi purposive sampling-nya jangan terlalu banyak ya, karena khawatir kalau saya terlalu banyak ya berarti sampel kalian malah dapatnya lebih sedikit ya. Tapi kalau seandainya contohnya perusahaan manufaktur ya memang perusahaannya cukup banyak, kalian perlu persempit dengan purposive sampling yang detail ya. Kalian bisa detailkan kriteria tersebut dengan cukup baik ya. Oke, berikutnya teknik pengumpulan data, kalian jelaskan juga, uji-uji sudah Bapak sampaikan, dan memang untuk detailnya nanti terkait dengan pengujian, ya pengujian regresi logistik maupun regresi linear berganda, nanti Bapak jelaskan di minggu depan, gitu ya. Oke, demikian review daripada pertemuan ke-12 ini terkait dengan bab 1, bab 2, bab 3 terkait dengan mini riset yang dijadikan sebagai bahan ujian akhir semester. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.